Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kali ini melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan Simposium Guru Tingkat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Jakarta. Pembukaan Simposium Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dibuka oleh Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Ibu Sri Renani Panjastuti, didampingi Bapak Kadarisman selaku Kasubdit Kestar Lindung. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka bersama Simposium Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2018. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini dilakukan sebagai langkah keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyiapkan tenaga pendidik yang hebat, berkualitas, dan mampu bersaing. Simposium ini diadakan terus terang untuk menggali wawasan dari para guru agar cepat tanggap terhadap isu-isu yang berkembang di tanah air, terutama yang terkait dengan pendidikan. Sehingga para guru untuk memberikan ide, gagasan, ataupun dalam bentuk karya tulis, bisa yang berbentuk usulan gagasan, bisa berbentuk permasalahan yang dihadapi, termasuk juga rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki langkah ke depan. Acara yang diselenggarakan selama 4 hari ini diikuti 96 peserta guru dan tenaga pendidik, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, dengan 27 peserta tenaga guru SLB, 32 peserta tenaga guru SMA, dan 34 peserta tenaga guru SMK. Kemdikbud melaporkan. Simposium bertajuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Era Revolusi Industri 4.0. Di hari kedua ini, menelurkan sejumlah gagasan menarik dari para peserta. Tak hanya berupa hasil penelitian dan kreativitas, dalam forum diskusi, sejumlah tenaga pendidik yang menjadi peserta turut memetakan sejumlah permasalahan yang dialami dunia pendidikan nasional. Dengan pemetaan tersebut, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemegang kebijakan untuk mencari solusi yang menyentuh akar permasalahan. Ke depan, ini kan dari guru untuk guru, kemudian diusulkan ke pemerintah untuk perbaikan pendidikan ke depan, termasuk langkah-langkah apa yang bisa diterapkan oleh guru. Sehingga guru betul-betul dia menggali kondisi di sekolah, menggali permasalahan di sekolah, kemudian dia mengusulkan ide, mengusulkan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan ke depan, dan nanti guru juga yang akan mempraktekkan di sekolah. Itu. Hasil karya ilmiah yang dipresentasikan para peserta yang dibawa dari daerah masing-masing serta sejumlah pemetaan masalah tadi pun mendapat apresiasi dari tim penyangga. Awal mula gagasan diteliti menghasilkan satu karya yang terbaik untuk mempersiapkan anak didik itu setelah lulus dari SMA. Salah satunya mereka diberikan suatu keahlian yang memiliki sertifikat keahlian dengan kerjasama dengan sertifikasi nasional Indonesia itu, SNI-nya. Jadi sangat bagus untuk kedepannya. Memang semua harus mengarah seperti itu, supaya peningkatan persiapan lulusan-lulusan itu mampu untuk melanjutkan baik kerja maupun ke perguruan tinggi dan menghasilkan mahasiswa atau siswa yang kompeten. Dalam simposium hari kedua, turut hadir 185 orang guru sebagai partisipan dari berbagai sekolah. Di antaranya 79 guru SMK, 45 guru SMA, dan 61 orang guru SLB.
Bagi para peserta, mengikuti simposium dalam skala nasional dan bisa bertemu dengan sesama kolega pun memberi kesan tersendiri. Menurut saya ini sangat baik sekali karena bisa membuka wawasan untuk guru yang memang dalam arti bahwa guru itu kan harus berkreatif, inovatif, sehingga akan memberikan wawasan juga kepada anak didik yang merupakan hasil dari pencerminan guru itu. Saya terhadap kegiatan simposium ini ya pertama menyenangkan sekali. Kenapa saya mengatakan menyenangkan sekali? Karena ada perjumpaan di antara banyak saudara-saudari yang datang. Bagi saya secara pribadi ini sangat menyenangkan. Setidaknya memberi inspirasi bagi saya sebagai audiens, terutama setelah melihat dari beberapa presenter yang ya menurut saya sebagai guru sangat-sangat inspiratif dan sangat-sangat eksplor dengan pengalaman mereka sebagai pendidik dan pengajar. Ini memang acara yang luar biasa, kami senang sekali bisa berkenalan dan berkomunikasi dengan guru-guru dari luar DKI Jakarta, khususnya yang dari luar Jawa. Ada yang dari Papua, ada yang dari perbatasan yang terluar itu dengan Malaysia, ada yang dari Banda Aceh, dan memang ini luar biasa. Jadi tugas kami di sini dipercaya untuk mensupport, mendengarkan, dan kalau dalam dialog langsung seperti memberi kita bertukar pikiran, tukar pendapat antara guru dari ibu kota metropolitan DKI Jakarta dengan guru-guru yang ada di daerah. Di akhir acara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sertifikat kepada seluruh guru dan tenaga pendidik sebagai tanda telah menjadi peserta aktif dalam simposium 2018 ini. Kemdikbud melaporkan. Simposium Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus telah memasuki hari ketiga. Banyak menelurkan ide-ide unik yang dipresentasikan sejumlah tenaga didik yang menjadi pesertanya. Di antaranya adalah ide ethnic contest game yang dipresentasikan oleh Jerry Puspitasari, seorang guru sosiologi dan antropologi dari SMA Negeri 1 Jepon, Blora, Jawa Tengah. 2 kali menang kompetisi di Kesyar Lindung, yang pertama OGN Sosiologi juara 1, itu penghargaannya sampai ke Beijing waktu itu. Kemudian untuk materi juga sangat luar biasa. Untuk yang kedua OGN juga, mapalnya antropologi, di kegiatannya di Lombok. Jadi kita bisa mengetahui, jadi guru-guru itu terangkat derajatnya. Yang dulunya itu biasa ya guru itu disepelekan, ternyata sekarang itu kita kompetisinya itu nggak hanya di tempat-tempat yang biasa, ternyata di hotel-hotel bintang 5, kemudian tempatnya juga di luar Jawa, dan semua difasilitasi oleh kementerian. Iya. Menurut Jerry yang pernah menang dalam simposium tahun 2016 lalu ini, Ethnic Contest Game adalah sebuah media oleh rasa cinta tanah air untuk meningkatkan jiwa nasionalisme para muridnya. Ethnic Contest Game itu saya terinspirasi dari Miss Universe ketika mereka menggunakan pakaian-pakaian dari negaranya masing-masing, tapi ini saya rubah, saya sederhanakan menjadi pakaian adat dari masing-masing daerah. Tak mau kalah dengan tenaga pendidik tingkat menengah lainnya, Damianus Dolu, guru matematika SMA Negeri 1 Nubu Batukan, Lembata, Nusa Tenggara Timur, mempresentasikan menggunakan pendekatan Learning Statistika in Excel yang berorientasi pada Student Centered Learning atau Student Active Learning. Hasil penelitiannya pun berhasil diterapkan pada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Nubu Batukan. Ini tujuan dari best practice saya ini, tujuannya bahwa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi statistik, itu saya mengajarkan materi statistik ini dengan menggunakan bantuan program Excel. Siswa sendiri, instrumennya, siswa sendiri turun ke masyarakat untuk ambil data-data mentah di masyarakat, terus para siswa ini membawa data-data mentah itu kembali ke sekolah, terus mengolah datanya itu sampai menganalisis data menggunakan program Excel. Sementara untuk di pendidikan khusus, Putu Dewi Ari Sukanti, guru agama Hindu yang merangkap guru keterampilan SLB Negeri 1 Badung Bali, mempresentasikan teknik pemanfaatan oli KB
untuk membangun jiwa wirausaha bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Badung. Guru tunagrahita dan tunarungu ini membuat sebuah kreasi dari limbah koran bekas sebagai sebuah produk kreatif tanpa meninggalkan unsur kearifan lokal. Pada kesempatan ini saya membuat sebuah penelitian yang saya berikan judul pemanfaatan oli KB untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ABK di SLB saya sendiri. Karena oli KB itu adalah akronim olah limbah koran bekas. Kenapa? Karena saya ingin menumbuhkan jiwa wirausaha ABK melalui pemanfaatan limbah-limbah yang ada di lingkungan sekolah. Harapan kami adalah ketika anak-anak SMA LB kami sudah lulus dari sekolah, ketika dia tidak bisa bekerja di tempat kerja yang lain, kami berharap dia bisa berwirausaha dengan bekal ini. Saya berharap guru-guru pendidikan khusus seluruh Indonesia dapat menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitaran sekolah untuk bisa diolah menjadi sesuatu yang bisa dijual dan bisa mendukung program kemandirian siswa. Lebih lanjut, Ayu Putri Dewi menegaskan mau terlibat lebih jauh dalam simposium ini karena didorong keinginan untuk berbagi kepada seluruh guru pendidikan khusus di Indonesia. Kemdikbud melaporkan. Dalam simposium yang mengambil topik peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah dan pendidikan khusus di era revolusi industri 4.0, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pembekalan kepada para peserta yang merupakan tenaga pendidik dari seluruh Indonesia. Pembekalan mengambil fokus seputar perencanaan kebutuhan para guru di sekolah, pengembangan karir guru, hingga kelengkapan profesi guru. Sejumlah jajaran di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hadir selaku narasumber adalah Kepala Suku Dinas terkait perencanaan dan pengendalian kebutuhan Wasstandar MA/PHD, Kepala Suku Dinas terkait penilaian kerja dan pengembangan karir Maria Widiani MA, Kepala Suku Dinas terkait peningkatan kompetensi dan kualifikasi Santi Ambarukmi MED, dan Kepala Suku Dinas terkait program dan evaluasi Tina Jupartini MPD. Tak hanya jajaran pejabat Kementerian dan Kebudayaan, pembekalan juga diisi oleh dokter sekaligus motivator Dr. Aisyah Dahlan. Kepada para peserta, Dr. Aisyah antara lain memaparkan pemahaman soal perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan. Kenapa harus belajar watak? Karena memang setiap orang itu ada pembawaannya masing-masing. Dan secara neuroscience, penelitian otak, watak itu ada di kepala, di bagian sini, di lobus parietalis. Perlu dikenali agar tahu kekuatan dan kelemahannya. Sehingga anak-anak nggak perlu lagi menjadi orang lain gitu. Karena banyak penyimpangan-penyimpangan ya tentang narkoba LGBT, itu gara-gara dia nggak kenal aku tuh wataknya apa ya. Seorang melankolis, seorang pemikir melihat orang sanguinis kok happy banget. Aku pengen kayak dia. Itu nggak mudah. Pada saat anak-anak tahu bahwa saya wataknya ini dan itu fitrah dari Allah, dari Tuhan. Dan di dalam otak ada fitur kekuatan dan kelemahan. Sudah ada semuanya. Menurut riset saya selama 20 tahun ngurus narkoba, kegagalan anak-anak atau anak-anak sering terjadi penyimpangan karena satu, orang tua nggak kenal watak mereka dan pendidiknya atau gurunya nggak kenal. Sehingga anak sanguinis dipaksa rapi banget, gitu. Anak melankolis dipaksa tampil ke depan terus. Wah, itu bikin patah arang itu. Ya, harusnya kalau udah tahu, guru udah tahu ini anaknya melankolis, suruh aja dia di belakang layar. Bikin konsepnya, bikin strateginya, ya. Ternyata sesi ini disambut antusias para peserta karena dinilai membuka wawasan baru untuk memahami diri sendiri dan anak didik. Materi dari Ibu Aisyah Dahlan tadi yang sangat menarik dan itu saya pikir sangat diperlukan di awal-awal seorang guru melaksanakan tugasnya.
sehingga kedepannya guru bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan langkah-langkahnya tepat, bisa memposisikan siswa sesuai dengan kedudukannya di kelas. Materi yang disampaikan juga tepat sekali, cocok sekali, dan apa yang tanda kutip bisa saya embarakan itu tepat sekali dengan apa yang saya alami baik di sekolah maupun di rumah. Saya pikir untuk kedepannya, terutama Kemdikbud bisa memberikan materi ini, terutama dalam pelatihan-pelatihan bagi guru pemula. Ini akan sangat berarti membekali para guru pemula dalam melaksanakan tugasnya, karena dia dibekali dengan dasar-dasar neurologi yang tepat. Karena perkembangan pertumbuhan anak bisa diiringi dengan bekal-bekal tersebut. Selama ini yang kita tidak pernah pahami tentang otak kiri dan otak kanan itu, ternyata hari ini kita bisa tahu seperti apa otaknya laki-laki dan otaknya perempuan. Jadi saya juga punya anak didik dan punya anak di rumah yang laki dan perempuan. Alhamdulillah yang insya Allah mulai hari ini saya bisa mengubah cara saya dengan pengalaman materi yang saya dapati dari Ibu Dr. Aisyah. Saya akan implementasikan materi, bukan cuma materi yang saya dapati dari Ibu Dr. Aisyah, tetapi semua materi yang dari awal mengikuti simposium ini saya akan implementasikan baik di keluarga maupun di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Simposium yang telah berlangsung 4 hari ini kemudian ditutup dengan pengumuman hasil presentasi yang telah dipublikasikan dan dinilai oleh para tim penyangga. Juara ketiga presentasi kategori tingkat SMA oleh Jerry Puspitasari, guru sosiologi dan antropologi SMA Negeri 1 Jepon Blora, Jawa Tengah. Kemudian untuk kategori tingkat SMK, posisi ketiga disabet oleh Inengah Suwarbawa, guru SMK Negeri 3 Negara Bali. Sementara untuk kategori guru berpendidikan khusus, juara ketiga adalah Ayu Putu Dewi Ari Sukanti, guru SLB Negeri 1 Badung Bali. Dan juara kedua didapati oleh Radia, guru SMA Negeri 3 Malinau, Kalimantan Utara. Di tempat kedua dari guru SMK Negeri 7, Manado, Sulawesi Utara atas nama Kusnan. Lalu di urutan kedua, Ade Putri Sarwenda, guru SLB Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk presentasi terbaik tingkat SMA dimenangkan oleh Fitri Indah Wayuni, guru SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tingkat SMK, Rudi Haryadi, guru SMK Negeri 1 Cimahi, Jawa Barat. Dan untuk tingkat pendidikan khusus, guru SLB terbaik dalam penelitian, Iva Efri Robiansa, SMP LB Negeri Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kemendikbud melaporkan. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah dan pendidikan khusus di era revolusi industri 4.0 menjadi topik pada Simposium 2018. Akhirnya melahirkan para guru terbaik dari antara yang terbaik di ajang presentasi penelitian karya ilmiah ini. Menurut Profesor Dr. Mansur Ramli, semua guru yang mengikuti simposium ini turut diapresiasi atas usaha dan kerja kerasnya. Diharapkan semua guru terus berkarya demi kelangsungan siswa dan siswi di Indonesia. Pada umumnya mereka presentasinya itu berkaitan dengan itu, menghadapi tantangan-tantangan revolusi industri 4.0. Bahkan ada yang juara itu kan luar biasa. Saya pandang pikirannya justru melangkah lebih jauh ya. Dan ini saya pikir perlu kita bina, kita dukung, dan saya ingin menyatakan lagi bahwa saya juga seorang guru besar dan bangga punya guru-guru seperti ini yang punya karya-karya, pikiran-pikiran cemerlang. Ya mungkin ke depan insya Allah ini mereka-mereka inilah yang mendidik anak-anak kita yang bisa mencapai membentuk anak-anak yang bisa memimpin bangsa kita sejajar dengan negara-negara maju ke depan. Dan saya mandang guru-guru lainnya saya kira carilah kesempatan peluang tanpa
sekalipun bukan di arena perlombaan, banyak arena yang bisa kita masuki untuk menunjukkan karya-karya kita. Selalu berkarya, dan saya pandang bahwa kalian para guru memiliki potensi yang sangat luar biasa. Para pemenang ini merupakan guru yang diharapkan bisa berbagi ilmu dan mampu mendorong semangat para guru lainnya untuk dapat melakukan penelitian dan mengembangkan kemampuan analisa di daerahnya. Dan para pemenang juara pertama dari semua tingkat diharapkan bisa merealisasikan buah karyanya selain untuk sekolahnya, juga untuk sekolah lainnya di seluruh Indonesia. Fitri Indrawayuni, guru SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Sumatera Utara, mempresentasikan penggunaan clipping science dalam upaya membangun budaya literasi sains. Gagasan yang tengah berlangsung di sekolahnya ini diharapkan dapat diwujudkan secepatnya. Saya optimis ya, gagasan ini bagus ya, karena untuk menumbuhkan kecintaan mereka kepada pelajaran saya, khususnya kimia. Awalnya itu memang harus ditumbuhkan kecintaan membaca sains itu. Karena kimia itu boleh saya katakan mendominasi dunia sains. Tidak ada unsur di muka bumi yang tidak ada kimianya. Jadi ketertarikan mereka kepada sains itulah pintu gerbang untuk mereka menyukai pelajaran saya. Karena di sini saya tidak saja menyajikan karya saya, tapi juga saya banyak belajar dari hasil karya tulis guru-guru lain. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi saya untuk saya terapkan di sekolah saya nanti sepulang dari sini. Tidak kalah dengan Rudi Haryadi, guru SMK Negeri 1 Cimahi, Jawa Barat ini mengangkat penelitian tentang Cimahi Education Exchange, yaitu layanan masyarakat pendidikan untuk kota Cimahi. Maksudnya adalah untuk membangun pemerataan optimalisasi TIK dalam pembelajaran di semua sekolah untuk mewujudkan revolusi industri 4.0 di dunia pendidikan Indonesia, di mana semua komponen pendidikan Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang saat ini sedang digandrungi oleh semua masyarakat, termasuk oleh dunia industri sebagai partner atau mitra dari SMK. Lain halnya dari tingkat pendidikan khusus, revolusi industri 4.0 ini, Ivi Efri Robiansa, guru SMP LB, mampu mewujudkan secara positif pada siswa difabel, terutama tunarungu, materi penelitian mengambil tema literasi digital biotik pada pembelajaran IPA siswa tunarungu. Meskipun anak berkebutuhan khusus, untuk proses pembelajaran sebagai seorang guru pendidikan khusus, saya melakukan satu inovasi. Inovasi itu adalah dalam rangka untuk menjawab tantangan era pendidikan di abad 4.0 ini. Jadi menuntut anak untuk bisa memiliki kreativitas yang tinggi, keterampilan yang tinggi. Dalam hal ini saya ingin membuat satu media pembelajaran yang saya sesuaikan dengan karakteristik anak didik saya. Dalam hal ini adalah tunarungu yang merupakan pembelajar visual. Dari hasil penelitiannya pun diharapkan anak tunarungu juga memahami era digital dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemdikbud melaporkan. Ketiga, jenjang SMA. Jerry Puspita Sari Negeri 1 Jepang, Kabupaten Goa, Jawa Tengah. Jenjang SMK Inengah Surabaya, SPD MPD, SMA Negeri 3 Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Jenjang sekolah luar biasa, Ayu Putu Dewi Ari Sukarti, Radia SPD MPD, SMA Negeri 3 Malinau, Kalimantan Utara.
terbaik 2. Puncak sekolah luar biasa terbaik 2. Ade Putri Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Fitri Indah Wahyuni Tebing Tinggi Sumatera Utara. Peserta terbaik pertama jenjang SMK SMPLB. Kota Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Indah Wahyuni dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Horas. Saya guru bidang studi kimia. Saya sangat bersyukur mengikuti momen Simposium Nasional tahun 2018 ini, karena di sini saya tidak saja menyajikan karya saya, tapi juga saya banyak belajar dari hasil karya tulis guru-guru lain, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi saya untuk saya terapkan di sekolah saya nanti sepulang dari sini. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan diadakan momen ini, dan terlebih saya bersyukur luar biasa dengan dipilihnya saya menjadi pemenang. Saya Rudi Haryadi, guru Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Cimahi, Jawa Barat. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, yang sudah mendorong saya untuk dapat mengikuti kegiatan simposium guru Dikmen Diksus tahun 2018, kepada Kepala Sekolah SMK 1 Cimahi, jajaran manajemen, guru, para siswa. Tidak terlepas dari itu, peran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terutama bidang GTK yang sudah mendorong juga untuk mengantarkan saya menjadi peserta di kegiatan simposium Guru Dikmen Diksus tahun 2018. Nama saya Iva Evri Robiansa, saya adalah guru pendidikan khusus di SMPLB Negeri Kota Pasuruan, Jawa Timur. Alhamdulillah saya bersyukur sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan juga
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan tidak lupa juga kepada penyelenggara kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi saya sebagai seorang guru pendidikan khusus untuk terus berkarya dan berinovasi dalam memberikan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Putri Sarwenda. Saya dari SLB Negeri Balikpapan. Saya guru SMA LB di SLB Negeri Balikpapan. Sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan simposium ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung saya, orang tua saya, SLB Negeri Balikpapan, dan seluruh siswa di SLB Negeri Balikpapan, dan saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama kegiatan simposium ini. Harapannya dengan penelitian yang saya bawakan, dengan kajian yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi berlangsungnya pendidikan, khususnya pendidikan di SLB di seluruh wilayah Indonesia. Semoga bermanfaat. Guru mulia karena karya. Iya, perkenalkan nama saya Kusnan SPDM Home, asal sekolah SMK Negeri 7 Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Panitia Kesarlindung Direktorat Guru Kemendikbud Republik Indonesia, dan juga saya ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Bidang GTK, Bapak Kris Mampo, dan Kepala Seksi Bidang GTK SMK Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Marjudi, dan Kepala Sekolah saya, Ibu Tini Kondoy. Terima kasih sekali lagi, Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiah dari SMA Negeri 8 Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Saya adalah guru biologi, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya di SMA 8. Terima kasih atas dukungannya. Bapak Herman, terima kasih atas pengertiannya. Selama penelitian saya sering tugas luar. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Niklas, kemudian Bapak Warsito, Pak Imsak, serta Pak Ahmad Muntoha dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerry Puspitasari. Saya dari SMA Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ya, saya guru bidang studi sosiologi dan antropologi, tapi pernah juga ngajar tata rias. Pada malam hari ini saya mendapatkan terbaik ketiga untuk kategori SMA, Simposium Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2018. Alhamdulillah saya mendapatkan terbaik ketiga ini. Harapan saya ke depan, saya akan lebih memperbaiki diri saya, kemudian saya akan menebarkan apa yang saya angan-angankan di dalam dunia pendidikan, bahwa seorang guru itu harus menyenangkan, jadi humanis seperti itu. Guru itu artis, jadi guru itu dilihat oleh semua murid. Guru itu nggak boleh asal-asalan. Dan yang kedua, guru itu nggak boleh komersil. Kalau sama siswa, sering aja memberi, supaya efeknya mereka juga akan sering memberi, seperti itu. Buat guru di seluruh Indonesia, selamat berjuang, kita mulia karena karya. Nama saya Inengah Suwarbawo, dari SMK Negeri 3 Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Nah, jadi di sini kami mau mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman kami di sekolah yang mendukung dan membantu penyelesaian karya tulis ini, dan kemudian sama keluarga. Ya, jadi terima kasih semuanya, serta panitia dan kementerian. Maju terus, guru mulia karena karya. Nama saya Ayu Putu Dewi Ari Sukanti. Saya dari SLB Negeri 1 Badung, Bali. Kesan-kesannya ternyata dapat guru terbaik simposium SLB di tahun 2018 yang ketiga. Senang pastinya, Asung Karo Widi, Suksemo Yang Widi bisa akhirnya sampai titik ini. Pokoknya buat guru anak berkebutuhan khusus di Indonesia, kita tetap berkarya untuk guru, untuk anak-anak kita untuk lebih baik lagi. Terima kasih.